Ya, pemirsa, tidak hanya hijab yang menjadi tren, tapi ternyata umroh juga menjadi sebuah tren. Tapi apa jadinya kalau di dalam sebuah perjalanan umroh melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan? Ini akan kita bahas pada malam hari ini, salah satunya adalah korupsi ya Bang ya? Oh iya, akhirnya kita sampai juga tadi melihat gaya dalam konteks hidup, lalu di televisi Ya. selama Ramadan yang sudah selesai, sekarang dikaitkan dengan itu tadi. Aspek-aspek, ini lebih keras. Jadi, Tapi benar kan ini jadi tren karena umrohnya jadi Umrohnya tren. jadi tren. Tapi siapa tahu nanti ini melakukan transaksi pada saat perjalanan umroh itu juga jadi tren loh, jangan-jangan. ini yang kemarin terjadi juga jelang buka puasa, menyampaikan sesuatu. Oh, Suap maksudnya. Saya pikir menyampaikan sesuatu memberikan Iya, buka puasa. Masih bersama kita di sini Prof. Azumardi dan juga ada Mbak Angel Elga dan sudah bergabung sama kita di sini. Ya, ada Pak Ahmad Yani, selamat malam, sudah bergabung pada malam hari ini. Kemudian juga ada Pak Taufikur Rahman Syauri ya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam. Ini komisioner dari KY, Komisi Yudisial. Ya. Tapi sebelumnya ini ada kutip yang menarik sekali Mas Effendi dari PLT pimpinan KPK ya. Ya. Bapak Johan Budi yang menyebutkan bahwa ada orang yang, coba kita lihat kutipannya. Boleh kita lihat, kita hadirkan Harus ke hadapan kita Anda tampilkan. pemirsa. Ini Ini kita ada harus kutipan perhatikan yang dengan sungguh. sangat menarik begitu ya. Ada Ada informasi informasi. mereka transaksi korupsi dengan cara berumroh bersama. Ini true story. Mereka janjian umroh bareng. Transaksinya ada di sana. Biar apa? Biar enggak ditangkap KPK. Katanya begitu. Kita sudah mencoba untuk mengundang begitu ya Pak Johan Budi Iya. untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Namun sepertinya beliau juga sedang ada acara begitu. Jadi tidak bisa untuk hadir. Tapi ini menarik kalau dikatakan. Apakah memang menjadi tren sekarang? Jadi umroh plus melakukan transaksi dan korupsi. Prof langsung ketawa loh. Ini penanggung jawab pertama harus Prof. Azumardi Iya, Azra boleh nih ya. Prof. Arti Udah sampai pada ketawanya level itu, ini Prof. Mengerjakan umroh itu sendiri bagus ya, Iya. baik. Apalagi naik haji susah sampai 20 tahun menunggu misalnya. Umroh itu sendiri baik. Cuma sesuatu hal yang baik itu tidak bisa dicapai dengan cara yang mungkar. Ya. Cara yang mungkar itu dengan memakai uang hasil korupsi misalnya, atau membuat deal-deal di sana. Waktu umroh itu untuk melakukan korupsi itu nggak benar, itu namanya berlawanan dengan apa yang disebutkan dengan di dalam Al-Quran, yaitu mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah campur adukkan suatu hal yang benar, suatu yang hak. Ya, pergi haji, pergi umroh itu suatu hal yang hak ya, suatu yang benar, suatu yang baik. Tapi kemudian dicampurkan dengan hal yang batil. Yang batil itu apa? Memakai uang korupsi misalnya. Memakai uang atau merancang satu konspirasi di situ untuk nanti pulang sama-sama melakukan korupsi misalnya. Itu nggak bisa, jadi kalau ada gejala itu atau memang sudah ada hal seperti itu, itu penting kita ingatkan, jangan, itu nggak sia-sia, tidak akan ada dapat apa-apa, malah kemudian malah dapat dosa itu. Ini sebenarnya cara baru atau memang cara yang sudah lama tapi baru ketahuan, Pak Ahmad Yani? Yang pertama ya saya baru dengar juga seperti itu. Tadi apa yang dikemukakan oleh Prof. Azumardi kan bahwa haji umroh itu kan proses ibadah, proses yang transcendental. Nah proses ini yang mulai dari sejak awal, dari niat, prosesnya semuanya ya harus cara-cara yang bagus, cara-cara yang halal. Dia tidak boleh yang diintervensi cara-cara yang haram. Nah kalau ternyata dalam prosesnya sendiri itu sudah melampaui atau mencampur adukkan dengan proses-proses ini, nilai-nilainya sudah kehilangan, hakikat dari umroh itu sendiri. Nah itu satu model. Yang kedua adalah implikasi. Saya tidak mau bersuuzon, ya, tidak mau bersuuzon bahwa apakah prosesi jadi atau tidak. Kalau kita lihat aspek sosiologis, ini beliau nanti menjelaskan, kan tingkat religiositas itu kan meninggi nih. Orang kan naik haji kan lama, sehingga naik umroh ini begitu banyak. Tapi dampak sosialnya kan tingkat korupsi kan seharusnya menjadi inherent dia. Menjadi berkurang seharusnya ya, berkurang, ya kan. Kalau kita lihat aja ini orang sholat tarawih kan begitu banyak nih. Sampai ke belakang nih, sampai sekarang masih tetap penuh ya? Masih penuh. Tapi dampak sosialnya terhadap perilaku menyimpang, perilaku koruptif itu berkurang atau tidak? Kayaknya nggak berkurang seperti Justru itu. mungkin malah jadi nggak ada bertambah nih. hubungannya nih antara hubungannya individual. Yang dianggap berbahaya itu kan misalnya ya dari konteks persepsi atau komunikasinya tingkatan-tingkatannya. Yang selama ini kita sesali misalnya sesudah selesai kelihatannya tadi mendadak religius, selesai bulan Ramadan, oh kok balik lagi ke tindakan yang seperti itu. Lalu sesudah itu Prof,
kita juga kesel atau bingung ketika misalnya justru di Kementerian Agama misalnya bisa terjadi korupsi misalnya ya. Bahkan juga itu yang dikorupsikan misalnya proyek pengadaan kitab suci Al-Quran. Itu orang sudah geleng-geleng kepala. Nah ini yang ketiga nih lebih luar biasa lagi. Berencana sama-sama untuk melaksanakan umroh. Nah di situ justru melakukan Transaksinya adalah di situ. Jadi ini sudah tingkatan yang ketiga nih justru ya. Itu dia kayaknya mau mau membohongi Tuhan kayak gitu. Seolah-olah kalau di sana Tuhan nggak lihat kali mungkin. Jadi hanya judulnya menggunakan perjalanan umroh gitu ya, biar nggak ketangkap sama KPK. Mensiasati ya, mungkin mensiasati dari mereka KPK. janjian di sana kata Mensiasati. Iya, Johan Budi. Tapi ini Pak ini karena tidak di sana biar tidak ditangkap oleh KPK. Jadi tapi mereka ini perlu membayangkan dikonfirmasi betul kalau memang ini ada berarti modus baru. Baru karena mereka membayangkan nggak mungkin ada operasi tangkap tangan di sana. Tidak mungkin ada KPK di sana ya, gitu. Iya, Mas Topik. Gimana? Tadi kemarin ada OTT nih. Hakim PT UN ya. Ya, jadi kita bangsa Indonesia itu kayaknya lebih mengedepankan kepada hukum atau fikih ya. Jadi kalau fikih ini kan formal, asal unsur-unsur umroh itu terpenuhi ya sudah sah. Tapi nampaknya akhlak ini ditinggalkan itu. Ya, padahal Nabi kan disuruh untuk menyempurnakan akhlak. Yeah. Jadi kalau kita hanya orientasinya fikih, maka seolah-olah unsur umroh itu selesai. Sedangkan perbuatan transaksi itu soal duniawi, soal lain itu. Mungkin ini yang bisa membuat mereka jadi secara dingin itu tidak merasa berdosa. Dan itu saya kira bukan cuma itu saja, kita sebagai anggota Komisi Yudisial juga kaget di pengadilan agama, seorang hakim agama yang melakukan hubungan seksual dengan bukan istrinya di kantor agama, kebetulan dia nginep di situ, dan saya tanya di atasnya ada kitab Al-Quran di rak bukunya. Ini kan di luar akal sehat ya kalau artinya mereka mungkin selama ini apa beragama itu hanya kulitnya saja, artinya fikihnya saja ya. Sama seperti puasa itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Mau ngomong apa-apa itu di luar itu. Jadi yang penting puasanya nggak batal. Nah, mungkin begitu Pak Prof. Yang penting umrohnya nggak batal. Nah, soal lain itu nanti kita tinggal bertobat saja. Ini sebetulnya begini, sehingga Pak. tidak stres itu. Jadi perjalanan umrohnya tetap berjalan gitu ya. Begini, karena orang Islam itu Islamnya cuma ketika di masjid. Ya banyak di antara mereka ketika lagi sholat gitu. Tapi begitu di kantor dia lupa dia bahwa dia masih muslim. Tapi dalam prakteknya tidak seperti seorang Islam, seorang muslim. Buktinya dia hak orang lain dia ambil, ya kan, aset publik dia curi misalnya. Ya, seolah-olah tidak ada hubungan itu antara amal ibadah seperti sholat puasa dengan perilaku sosial. Jadi ada keterputusan, inilah yang disebut dengan split personality, jadi kepribadian yang terbelah, atau di dalam istilah yang lain keislamannya tidak tauhidik, tidak menyatu, tidak holistik. Dalam bahasa Islamnya disebut tidak kafah, tidak sempurna. Ini bipolar itu ya kalau dalam psikologi. Atau imannya lagi turun gitu. Itu memang memprihatinkan itu, bisa sampai seperti itu gitu ya. Tapi kan gini, apa yang dikemukakan sesungguhnya kan kalau kita melihat konteks ajaran agama itu, apalagi kayak sholat itu, kalau orang yang melaksanakan, menegakkan dia tidak terpecah, kan sholat itu kan pekerjaan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya betul. Seharusnya berimplikasi orang yang sholat, orang yang umroh, dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Salah satu indikasi perbuatan keji dan mungkar itu kan korupsi, yang tadi disebutkan itu kan perbuatan keji dan mungkar. Nah tapi ini kan tidak nyambung tadi. Jadi ada kesalihan personal itu tidak tercerminkan dalam perilaku sosial dia, perilaku yang seharusnya Tuhan itu hadir terus dalam tubuhnya, Tuhan itu hadir 24 jam. Nah sekarang persoalannya memang hari ini lebih banyak itu Tuhan itu hadir dalam waktu-waktu tertentu. Hadir dalam waktu-waktu dia mau menikah itu hadir, mungkin bisa ada hadir pada waktu dia sholat, hadir pada di umroh nggak hadir itu. Dianggap tidak ada gitu ya. Ahmad Yani, ini Kalau juga umroh kan sehari aja kan bisa. Lalu 3 harinya jangan-jangan kan bisa. yang umrohnya diperpanjang, spendingnya lebih banyak. Justru di situ. Jadi Umroh kan cuma bisa sekali aja. ada paling tidak sekarang ya dalam kasus yang diungkap Selesai ini jalan-jalan. ada 2 hal. Yang pertama tadi jadwal umrohnya itu ya, 1 hari dia seakan-akan full beribadat, 3 hari lagi ngapain saja. Kan sudah ada di perencanaan itu. Ternyata 3 salah harinya, satunya melakukan transaksi di situ. Nah, yang kedua agak menarik juga. Ini umrohnya bayar sendiri atau
Ya. Dibayarin? Dibayarin juga ini Ya ya. itu Konteks ada modus gratifikasi ya. juga, ada modus juga kalau hakim yang jujur ya, yang tidak mau suap, itu biasanya dikasih nggak hadiah umroh. Wah. Jadi itu sebagai gratifikasi, ya dikasih umroh. Jadi ini memang Itu boleh ya Prof? Ya? bukan boleh ya, tetap nggak boleh. Ada 3 tipe hakim Kan yang saya gratifikasi lihat. masuknya. Ini pelan-pelan. Ada 3 tipe hakim ya. Yang satu hakim putih, hakim abu-abu, hakim hitam. Kalau yang putih memang yang jujur dan dia berani miskin itu. Oke. Tapi yang abu-abu dia merasa susah untuk biaya sekolah, jadi dia ucapan terima kasih dia terima. Tapi putusannya benar. Oh. Nah, yang Tapi ucapan terima kasih tetap dia terima. tetap dia Tetap diterima. terima. Antara lain bisa umroh itu. Ucapan iya. terima kasih ya. Ya termasuk seperti itu. Nah kalau yang hitam ini yang jual beli perkara. Oh. Nah sekarang dengan adanya kenaikan gaji hakim yang lumayan, yang abu-abu ini kembali ke putih. Oke. Mereka banyak yang menyatakan ke saya sekarang Tapi tidak lagi. yang hitam nggak Yang hitam? abu-abu. Nah yang hitam itu yang kemarin ketangkap mungkin. Yang di Medan itu Salah ketangkap. satunya. Tapi ini bagus Well, karena tidak menyebut nama jadi nggak ada laporan ke apa. Ada teman-teman kaya yang dilapor loh ini ya. Beliau ini menjadi objek. Objek atau subjek? salah satu ya. Saya mengkritisi putusan, Iya. bukan pribadi. Iya benar. Itu hukumnya gimana tuh Pak? Misalnya abu-abu hitam, kalau putih Nah. sih udah pasti hukumnya benar. Nah, pertanyaannya. Kalau abu-abu ini kalau dia sudah bertobat mungkin nggak apa-apa Prof ya. Jangan kita Karena tanya ke Prof. Jangan. Saya tanya, kenapa sih Anda mengucapkan terima kasih? Gimana gaji sedikit? Cuma 15 juta atau anak saya kuliah untuk bayar kos. Jadi kalau ada orang ucapan terima kasih ya saya terima. Kenapa saya tidak? mengutus dengan sesuai dengan hukum. Benar. Ada pembenarannya, istilahnya modus gitu ya Pak? Iya, ada pembenarannya karena keterpaksaan itu. Tapi setelah gaji naik, dia mengatakan, saya sekarang nggak nerima apapun. Saya udah cukup dengan 25 juta. Itu seperti itu, Prof. yang abu-abu. Memang dalam Al-Quran hakim itu wajib untuk melakukan keadilan, menegakkan keadilan. Antahkumu bil adli, itu jelas itu. Iya. Amar, perintah, wajib itu. Jadi kalau ada misalnya hakim yang menerima itu misalnya terima kasih dalam bentuk paket umroh misalnya, itu ya juga tidak bisa. Sebetulnya nggak bisa, karena akan mempengaruhi integritas dia gitu. Kalau yang hitam udah jelas-jelas itu kan. Itu susah Pak. Itu Yang nggak abu-abu bisa. kayaknya agak Dibina repot ya susah, Pak? jadi harus dibinasakan. Tapi seperti itu Pak Taufik, misalnya kepala ketua pengadilan PT UN yang kemarin ditangkap itu, sebetulnya Sesudah mereka, memutus perkara ya. mereka gajinya, remunerasinya itu totalnya cukup, udah sudah dekat cukup. 50 juta, 46 jutaan. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi dia menerima sogok. Sebenarnya gitu ya. secara finansial sudah sangat-sangat Gratifikasi, cukup ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Nah cuma kan memang ini tamak. Nah manusia itu punya kecenderungan tamak. Godaan itu. Tapi ini termasuk yang jenis yang kedua. Yang Loh, mana, Prof? Pak? Yang hitam? Yang sudah selesai putusannya sudah selesai, baru dapat tanda terima kasih jangan-jangan. Ada dua, ada yang itu, ada yang hitam. Oh, ada. yang ucapan terima kasih itu abu-abu. Abu-abu. Tapi Kayaknya- setelah kenaikan kayak gaji saya dalam kira tiga udah nggak warna bisa. Itu ini- perbuatan berlanjut. Dalam 3 warna ini yang paling bahaya abu-abu. Dia nggak tahu jelas mau ke putih atau mau ke hitam. Oh bisa Iya bisa kan? jadi Jadi bahaya ya. itu. Setelah kenaikan gaji saya kira itu nggak ada maaf lagi abu-abu itu. Kalau dulu masih bisa dimaafkan oleh Tapi kaya. Mas Ahmad Yani kalau dilihat dengan apa yang diungkap oleh Pak Johan Budi ini lebih kepada strategi mensiasati supaya tidak kena operasi tangkap tangan KPK sebenarnya. Iya. Ya jadi di mana nih aman nih? Mungkin di hotel udah nggak aman. Iya. Ya di parkiran udah nggak aman. Udah kita Yang pasti umroh aja. kalau di Indonesia sudah tidak aman buat mereka Makanya begitu. saya kan baru dengar juga ini. Ini perlu kan kita konfirmasi betul. Kalau memang ini memang fakta kenyataan, ini memang harus diusut tuntas. Ini true Berarti story, modus. kata Johan True Budi. story. Makanya kan harus diusut tuntas. Ini merupakan modus terbaru, ya kan. Nah, oleh karena itu saya tidak dalam bulan Ramadan ini tidak mau berseuzon. Kita lihat aja fakta harus. Tapi silakan. kalau memang KPK benar- harus ungkap kan, Nah, berarti kalau kan true memang story benar ini kan berarti terjadi. sudah ada. Sudah ada pelakunya dong. Harus kan dibongkar sebagai itu supaya tidak sangka-sangka. Jadi jangan-jangan ada orang yang lagi umroh kan kaget-kaget juga dia. Jangan-jangan saya nih Mas. Bisa iya. Jadi harus diungkap. Ya. Ini seperti karena yang itu. abu-abu tadi. Jadi Itu ya, jangan-jangan saya berarti iya itu. Berarti ada melakukan dia. Enggak, bukan maksudnya yang kembali dari umroh belakangan ini. Iya, Sebelum kalau ada yang merasakan Johan Budi berarti- lagi Iya, cerita. Takutnya nanti menjadi Jangan kenyataan. membuat gitu. ini apa statement nanti ya, itu juga agak ini juga kan. Karena Iya. ini kan menyangkut proses ibadah yang sangat transendental ya kan. Ya, tapi kalau memang ada fakta kita bongkar. Ya, seperti ini itu. ucapan dari Johan Budi ini terkait juga dengan sebuah acara ya di bulan puasa menyebutkan bahwa korupsi itu juga sekarang itu tidak bisa lagi dicegah dengan sikap religius. Jadi lebih pada itu. Jadi misalnya ada yang ketangkap di bulan puasa, tangkap. Ada
malam ikut takbiran, besok ketangkap gitu. Jadi lebih kepada Jadi itu tidak dan- mengenal waktu ya. Ya, Kapanpun bisa Ada dilakukan, yang, gitu kan, ada kapanpun yang bisa menunggu terjadi. memberikan suap sesudah buka puasa. Karena kalau sebelum buka puasa membatalkan puasanya. Batalkan kayak puasa gitu. lebih awal. Oke pemirsa, kita harus potong terlebih dahulu dan Anda jangan kemana-mana, tetap berikan komentar Anda di www.inewstvmobile.com. News.pol segera kembali sesaat lagi. Ustadz juga manusia, politisi juga manusia. Birokrasi, kekuasaan itu membuat perilaku orang berubah. Pemimpin yang diagung-agungkan, dikultuskan akan mematikan nalar.